Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini saya mau membahas mengenai artis Sarah Michelle Gellar, guys. Artis yang ngetop di era tahun 2000-an. Banyak film seri yang sudah ia bintangi, guys, seperti Buffy the Vampire Slayer dan berbagai serial lainnya. Tapi kali ini kita membahas film-film lepasnya. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Follow juga Instagram nonton.film.io karena di sini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik. Film-film terbaru, film terbaik, foto artis-artis cantik, dan segala hal seru lainnya mengenai dunia film. Langsung aja kita mulai. Film pertama dari Sarah Michelle Gellar ada Cruel Intention tahun 1999. Film ini hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur ya guys. Bercerita mengenai seorang pria playboy di mana ia bertaruh dengan saudari tirinya yang diperanin oleh Michelle Gellar. Si pria ini bertaruh apabila ia mampu membuat wanita yang dicintainya yang diperanin Reese Witherspoon jatuh cinta kepadanya, dan kemudian ia bisa bercocok tanam dengannya, maka ia akan memenangkan pertaruhan nih guys. Dan apabila ia menang, ia juga bisa mencicipi si saudari tirinya. Berikutnya di tahun 2002 ada Scooby-Doo. Film ini sudah ada beberapa ya guys ya, dan kalau kalian sadari salah satu pemerannya ada Sarah Michelle Gellar. Gak perlu banyak omong saya ceritain film ini karena saya yakin banyak dari kalian yang udah nonton guys. Meskipun ini film adalah film keluarga, tapi saya rasa lebih cocok ditonton oleh remaja ya, jadi anak-anak masih belum boleh nonton. Karena banyak dari perkataan ataupun pakaian yang dipakai oleh Sarah Michelle Gellar ini masih kurang bahan guys. Ini dia Scooby-Doo. Dan Sarah Michelle Gellar sempat bermain di film Scream nih guys di tahun 96 dan 97. Meskipun bukan menjadi pemeran utama, tapi kehadiran Sarah Michelle Gellar di sini menyita perhatian guys. Bagi kalian yang belum pernah tahu film Scream, kalian harus nonton. Bahkan film ini sudah ada yang versi terbaru guys. Dan bagi kalian yang belum pernah nonton film Scream, film ini bercerita mengenai seorang psikopat yang berpakaian serba hitam dan memakai topeng putih guys. Ia kemudian meneror para remaja-remaja dan pembunuhnya tentunya salah satu dari para remaja itu. Berikutnya ada I Know What You Did Last Summer tahun 1997. Di film ini Sarah Michelle Gellar juga bukan menjadi pemeran utama guys, tapi porsinya cukup banyak. Dimana diceritakan mengenai beberapa remaja tidak sengaja menabrak seseorang, dan karena tidak mau berbuntut panjang, mereka membuang orang tersebut guys, dan mereka setuju untuk saling diam. Setahun kemudian salah satu dari mereka mendapatkan surat yang bertuliskan I know what you did last summer. Dan hal itu membuat kehidupan mereka berubah guys, karena mereka menjadi diburu. Dan apalagi kalau bukan film yang super horor guys, adaptasi dari film Jepang The Grudge. Ya, Sarah Michelle Gellar bermain menjadi pemeran utama di film The Grudge guys. Kebangetan ya apabila kalian suka film horor tidak pernah nonton film The Grudge. Meskipun tidak seseram versi Jepangnya, tapi film versi barat ini saya rasa juga bisa kalian tonton guys. Seramnya pun dapat dan jalan ceritanya lebih mudah dimengerti. Film ini berkutat mengenai sebuah rumah yang dikutuk. Ini dia The Grudge. Berikutnya ada Simply Irresistible. Semoga saya bacanya benar ya. Tahun 1999. Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang berprofesi sebagai koki tapi tidak terkenal guys. Hingga suatu ketika ia mendapatkan atau mengalami sebuah kejadian ajaib, dan ia mendadak menjadi bisa memasak yang luar biasa.
Banyak orang-orang yang datang dan seperti tersihir oleh masakannya guys. Ia pun menjadi terkenal dan menjadi laris manis. Bahkan ada seorang pria yang jatuh cinta dengannya. Bagaimana kelanjutan kehidupannya? Silahkan kalian tonton sendiri. Dan kemudian ada film Shortland Tales tahun 2006. Film ini juga dibintangi oleh Dwayne Johnson guys. Meskipun penuh dengan bintang ternama, tapi ternyata film ini gagal di pasaran. Tapi jalan ceritanya cukup bagus guys. Film ini bercerita mengenai seorang aktor yang menghilang dan kemudian ditemukan dalam kondisi amnesia. Ia pun mendapat ide untuk bisa menulis mengenai akhir dunia guys. Tapi uniknya apa yang ia tulis ini selalu terjadi. Nah, seperti apa filmnya? Ini dia Shortland Tales. Dan saya peringatin film ini agak berat ya guys. Kemudian berikutnya ada Suburban Girl tahun 2007. Dan apabila kalian menyukai film yang ringan, kemudian romantis dan bikin baper, maka kalian bisa tonton Suburban Girl tahun 2007. Ya, film ini merupakan salah satu film dari Sarah Michelle Gellar yang enak untuk ditonton guys. Filmnya ringan dan romantis. Tapi film ini juga hanya boleh ditonton bagi kalian yang udah cukup umur. Dan di film ini Sarah Michelle Gellar beradu akting dengan Alec Baldwin. Berikutnya ada Possession tahun 2008 yang menceritakan mengenai pasangan suami istri yang tinggal bersama dengan saudara si pria. Namun pada suatu ketika suaminya ini beserta dengan saudaranya mengalami kecelakaan guys, hingga terbaring koma. Salah satu dari mereka yaitu si saudara dari suami ini terbangun dan ia mengaku bahwa ia adalah suaminya. Jadi jiwanya tertukar guys. Gimana kelanjutannya? Next ada film Veronica Decides to Die tahun 2009. Film ini bercerita mengenai seorang wanita cantik yang sudah sukses dan meraih semua impiannya, tapi dalam lubuk hatinya ia tidak mengalami kebahagiaan guys. Ia memutuskan untuk bunuh diri dengan meminum obat pil tidur. Namun usahanya gagal. Ia pun berakhir di pusat rehabilitasi mental guys, dimana ia malah divonis umurnya tinggal sebentar. Uniknya ia malah menemukan kehidupannya kembali di tempat tersebut. And the last one ada The Air I Breathe tahun 2007. Film ini menceritakan 4 kisah yang berbeda guys, dimana masing-masing menggambarkan kebahagiaan, kemudian kenikmatan, dan cinta serta kekelaman. Ini dia The Air I Breathe. Oke, itu dia guys film-film terbaik dari Sarah Michelle Gellar yang bisa kalian tonton. Dan thank you banget udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Tetap sehat selalu dan bye-bye.